Ya dulur, pengen tanamannya itu cepat pertumbuhannya dan tentunya subur, kita tidak memerlukan ZPT lur ya, atau zat perangsang tumbuh. Karena apa? Karena ZPT selain ada manfaatnya juga bisa menyebabkan tanaman kurang baik, apalagi di masa pertumbuhannya. Yuk dulur, terus gimana caranya atau nutrisi yang baik untuk tanaman kita agar tanaman kita itu bisa cepat subur dan tentunya peranakannya itu banyak. Untuk itu semua bisa langsung saja simak di dalam videonya dulur, monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, pagi ini kita mau membahas tentang apa? Ya, untuk pagi kali ini kita mau membahas tentang gimana caranya supaya tanaman kita itu suburnya itu lebih cepat, bisa 2 kali lur ya. Karena apa? Karena kita mau atau menginginkan hasil dari tanaman padi kita itu maksimal. Namanya kita usaha lur ya, jadi kita harus bisa memaksimalkan apa yang kita tabur. Terus gimana caranya supaya tanamannya itu bisa subur sampai 2 kali atau bisa percepat ya, atau bisa cepat suburnya dan tentunya anakannya pun itu banyak. Untuk semua itu tentunya kita membutuhkan nutrisi yang amat sangat baik ataupun nutrisi yang berimbang pada tanaman kita. Karena apa? Karena nutrisi ini adalah bertujuan untuk mensuplai makanan pada tanaman agar tanamannya itu tidak kekurangan dan saat proses pembuatan batang ataupun perakaran itu tidak terganggu atau terhambat lur ya. Nah dulur, terus nutrisi apa yang baik dan bisa mempercepat dari pertumbuhan tanaman kita? Ya dulur, untuk itu semua bisa simak langsung di dalam videonya dulur, monggo mampir. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur semua dalam penyimakan videonya itu secara langsung. Agar apa? Agar info yang kita berikan itu tidak terpotong lur ya, yang mengakibatkan sedulur semua itu salah persepsi. Dan tidak lupa lur, aku tunggu like dan komentarnya dulur. Dalam kita menanam padi tentunya tanaman yang kita tanam itu subur, banyak anakan, dan yang terpenting adalah sehat. Karena apa? Karena tanaman pada saat masa vegetatif kan pondasinya lur ya, jadi kita harus membangunnya dengan amat sangat baik dan tentunya sangat kokoh. Agar apa? Kalau DMT pertama itu nanti tidak rubuh pada saat curah hujannya tinggi. Kalau DMT kedua, agar apa? Agar peranakannya itu bisa lebih maksimal. Nah, untuk meningkatkan dari produktivitas anakan tentunya kita harus melihat lur ya, atau memberikan nutrisi yang amat sangat baik pada tanaman. Yang pertama yang perlu diperhatikan dalam proses mempercepat pertumbuhannya atau mempercepat subur tanaman, kita jangan asal pemberian ZPT lur ya. Di sini kita tidak pernah menggunakan ZPT pada tanaman kita. Karena apa? Karena tanaman kita itu selalu sehat dan juga normal lur ya, pertumbuhannya itu tidak terganggu. Jadi kita tidak perlu membutuhkan ZPT. Kita mainnya di sini adalah penggunaan nutrisi yang berimbang untuk tanaman kita. Nah, dulur, untuk pembahasan pertama, nutrisi apa yang baik untuk mempercepat dari pertumbuhan dari tanaman padi itu sendiri? Yang pertama itu adalah ini lur ya. Kita bisa menggunakan pupuk majemuk. Pupuk majemuk di sini adalah pupuk dengan 2 kandungan lur ya, atau lebih dari 1 kandungan, di mana unsurnya ini bertujuan untuk tunggal lur ya, atau di fase-fase pada tanaman. Tidak bisa digunakan setiap fase ya. Karena masa vegetatif tentunya kita penggunaan pupuknya adalah pupuk dengan kandungan N dan P. Di mana N-nya di sini itu amat sangat sedikit lur ya, jangan sampai berlebih, karena kalau unsur N-nya itu berlebih nanti berakibat buruk juga pada tanaman. Dan di sini kita bisa menggunakan pupuk ini lur ya, pupuk ultradap. Untuk pupuk ultradap di sini itu kandungan
P-nya amat sangat tinggi, di mana kandungan P-nya itu adalah 60% dan kandungan nitrogennya itu adalah 12%. Dan di sini tidak ada unsur K-nya lur ya, atau kalium, karena ini kan pupuk majemuk yang aku sebutkan tadi. Terus tujuan atau kegunaan dari unsur N dan P-nya itu apa? Unsur N dan P pada saat masa vegetatif itu amat sangat berkaitan lur ya, dimana dari kedua unsur ini itu bertujuan untuk pembentukan akar, dimana yang N-nya ini lur ya yang paling dominan, dan juga pembentukan batang. Kalau untuk pembentukan batang itu yang bagus adalah unsur fosfatnya ini, karena apa? Karena nanti batangnya lebih kuat. Kalau dominan N nanti dia itu lebih lembek dan mudah terserang jamur ataupun bakteri. Terus untuk penggunaan dari ini pupuk ultradap itu berapa dosisnya lur ya? Untuk dosis penggunaan itu kita bisa menggunakan, kalau normal itu 3 sendok makan, dengan durasi waktu spray itu kisaran 1 minggunya ya, 1 minggu sekali. Tapi kalau tanamannya atau lahannya itu kurang amat subur lur ya, itu kita bisa menggunakan dosisnya itu ditambahi, yaitu 4 sendok lur atau 5 sendok, tergantung lahannya juga itu tadi. Nah, untuk harga ini, untuk harga pupuk ultradap itu kisaran di angka 50-an ribu lur ya, kurang lebihnya itu. Nah, karena ini pupuk majemuk, tentunya kita membutuhkan pupuk pelengkapnya lur ya. Untuk pupuk pelengkapnya itu kita bisa menggunakan pupuk mikro. Tapi kalau kita menggunakan pupuk mikro itu ya, menurut pengalamanku lur ya, itu masih kurang efektif ya. Efektifnya itu plus-plusnya itu masih kurang itu. Jadi kita di sini pupuk mikronya kita menggunakan ini lur ya. Kita menggunakan apa? Menggunakan asam amino super. Dimana dengan penggunaan pupuk asam amino super ini dari awal atau setelah tanam itu ya 2 HST itu kita aplikasikan, itu tanaman lebih cepat menyesuaikan lingkungan atau beradaptasi pada lingkungan. Terus dia tanaman itu stresnya, jangka stresnya itu lebih bisa dipersingkat. Dan kedua, ini juga bisa memproteksi atau mengeraskan dari daun pada tanaman padi kita, jadi otomatis nanti jamur ataupun bakteri kalau mau menyerang itu sedikit lebih susah. Hewan-hewan pun yang suka makan daun itu nanti juga akan lebih memilih lahan tetangga yang tidak mengaplikasikan ini lur ya. Karena apa? Karena daunnya keras, jadi nanti pada saat dimakan kan di giginya kan lebih sakit gitu lur ya, seperti belalang atau hewan lain sebagainya gitu ya. Manfaat lainnya juga, ini juga bisa menjaga daun tetap hijau dari awal tanam nanti sampai panen itu toh lur, itu bisa dijaga dengan amat sangat baik. Karena apa? Ya ini lur, fungsinya asam amino. Terus yang paling utama juga, yang ini tuh bisa memaksimalkan lur, memaksimalkan dari pupuk ini atau pupuk ultradapnya. Agar apa? Agar hasilnya itu lebih maksimal lur ya, dari fungsi asam amino. Karena apa? Karena dia fungsi asam amino kan juga bisa memperbanyak stomata. Jadi pada saat proses fotosintesis, tungku-tungku pemasaknya itu lebih banyak lur ya. Kalau lebih banyak tungku, otomatis pemasakannya pun lebih banyak, dan nutrisi yang dihasilkan dari tanaman saat proses fotosintesis kan lebih banyak juga lur ya. Nah, kalau lebih banyak otomatis cepat suburnya atau mempercepat proses peranakan atau pembuatan batangnya. Nah dulur, jadi racikan kita ini cukup 2 ini saja lur, nggak perlu tambahin pupuk mikro atau pupuk yang lain, itu nggak usah, cukup ini saja. Untuk harganya, emang kalau untuk harga yang ini lebih murah daripada kita pembelian pupuk mikro lur ya. Tapi kalau soal manfaat itu lebih bagus dan lebih enak itu yang ini lur, karena ini bisa digunakan di semua fase dari vegetatif, generatif, bunting ataupun sampai panen itu bisa digunakan. Untuk harga sekarang ini ada peningkatan lur ya. Kalau kemarin sebelum lebaran itu 60, sekarang 70.000 itu. Itu tadi lur ya pembahasan kita tentang gimana caranya supaya kita bisa mempercepat pertumbuhan dari tanaman padi kita, dan tentunya nanti hasil dari tanaman padi kita itu bisa meningkat. Ya dulur,
bagi sedulur-sedulur yang suka bisa di like lur ya. Bagi kurang jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.